Oke, ini di record ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman sekiranya butuh recordannya, nanti akan dikirimin di grup juga. Oke, ini pertama. Jadi, kesempatan hari ini, di hari Minggu ini, hari Minggu yang produktif ya. Jadi kita mau sharing-sharing aja nih teman-teman terkait metodologi penelitian. Gimana sih cara cepat kita memahami penelitian buat tugas akhir kita, baik itu bersifat skripsi, tesis, ataupun disertasi teman-teman. Jadi perkenalkan saya sendiri, Farisa Ode Febriana. Saya selaku tutor untuk membimbing tugas akhir mahasiswa. Biasanya saya menangani skripsi, tesis, disertasi juga, tapi mayoritas itu skripsi sebenarnya teman-teman. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih Nah, kurang lebih ada 300-an mahasiswa mungkin ya, 378 mahasiswa yang bimbingan sama aku teman-teman. Tapi ya 378 itu udah banyak juga yang lulus sebenarnya. Ada banyak. Tapi mayoritas dari 378 orang ini, emang mayoritasnya itu 70%-nya itu untuk skripsi. Dan sisanya itu ada tesis dan juga disertasi. Terus nanti kalian pasti bertanya, kira-kira aku megang apa aja ya kalau untuk tugas akhir ngebimbingnya. Nah, kalau aku pribadi biasanya aku menyanggupi untuk sosum, teman-teman. Jadi seperti ekonomi, ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan, manajemen, pemasaran, terus abis itu terkait administrasi bisnis, bisnis digital, manajemen pembangunan, ataupun manajemen sumber daya manusia, bahkan terkait jurusan visi pun aku juga sering ambil, pajak, hukum aku juga sering ambil sebenarnya karena lumayan banyak juga beberapa bimbingan aku. Tapi kalau untuk pajak rata-rata yang bimbingan aku itu rata-rata S3 pajak. Tapi kalau untuk yang S1 rata-rata mayoritas umum seperti ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan, marketing, pemasaran, supply chain, manajemen. Nah, itu selagi sosum biasanya aku menyanggupi. Tapi kalau udah di ranah saintek, tapi sebenarnya saintek aku tidak masalah. Tapi kalau saintek udah di ranah kimia, mungkin aku tidak berani ya, karena jauh banget nih ranahnya. Tapi kalau masih fisika, biologi, biasanya so far masih aman-aman aja gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang cocok nanti boleh aja teman-teman kepo-kepoin. Gitu. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Nanti ingetin teman-temannya kalau mau join ya. Oke, kita bermulai kok. Nah, pembahasan kita pertama. Pastikan pada pertemuan hari ini kita ada tujuan nih teman-teman. Pasti ada tujuan. Apa sih tujuan kita buat hadir hari ini? Atau apa sih tujuannya kita kalau kita harus join sharing bareng-bareng ini buat apa? Jadi kita pasti ada tujuan pembelajarannya teman-teman. Jadi yang pertama bisa memahami terkait dasar metodologi penelitian, dasar-dasarnya itu seperti apa. Terus juga bisa memahami terkait penggunaan AI dalam riset. Ini rame banget nih, karena kan semuanya karena ada AI kita fokusnya kayak AI. Padahal dalam riset itu ada kode etik yang bisa kita pakai dan ada yang tidak boleh dipakai di dalam penelitian kita sama AI ini. Jadi harus ada filternya teman-teman. Terus juga bisa menentukan judul dan variabel penelitian. Terus juga bisa memahami teknik ngumpulin data sama analisis data itu gimana. Karena kan dalam tugas akhir pasti kan butuh data, ngumpulin data, dan juga nganalisis datanya. Serta mempersiapkan sidang untuk akhir nanti gimana ya, karena nanti kan pasti teman-teman semua ada sidang sempro lah atau sidang hasilnya, ada kompre gitu teman-teman. Nah, sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu kali ya terkait metodologi penelitian itu apa dan kenapa penting metodologi penelitian gitu. Jadi metode penelitian itu sebenarnya langkah sistematis teman-teman yang digunakan peneliti. Peneliti ini di siapa? Kita yang melakukan tugas akhir. Jadi peneliti di sini adalah kita yang sedang melakukan skripsi, tesis ataupun disertasi. Jadi metodologi penelitian itu adalah langkah sistematis yang kita gunakan untuk apa? Untuk memperoleh data, mengolah data, dan juga menjawab masalah penelitian secara ilmiah. Jadi, kita melakukan penelitian itu pasti berujung dari mana? Dari masalah dulu. Ada masalah yang kita teliti. Oh, ada permasalahan. Kalau ada permasalahan, berarti kan ada data yang kita peroleh. Oh, data ini menunjukkan adanya permasalahan. Nah, data ini tidak bisa menjawab pertanyaan kita kalau belum kita olah. Nah, jadi berkesinambungan semuanya. Dari masalah tersebut kita kumpulkan data dan kita olah datanya baru bisa terjawab masalah tadi itu apa intinya. Gitu.
gitu. Terus habis itu, kenapa metode penelitian itu metodologi penelitian ini penting gitu? Ya untuk menentukan validitas penelitian kita. Penelitian kita ini valid nggak ya untuk dilakukan? Bener-bener sesuai nggak, ada urgensinya nggak, ada kepentingan nggak penelitian ini dilakukan? Kalau emang nggak valid, kalau emang nggak ada kepentingannya, kalau nggak ada urgensinya, ya penelitian itu percuma aja dilakukan. Gitu teman-teman biasanya. Jadi apapun penelitian yang kita lakukan tuh harus ada permasalahan, ada urgensi yang ingin diselesaikan, itu menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kalau teman-teman mau melakukan penelitian, tapi di top misalnya teman-teman sukanya terkait promosi, promosi di salah satu yang perusahaan deh, skincare misalnya. Promosi salah satu skincare. Tapi kalau promosi di skincare ini nggak ada masalah, ya teman-teman nggak ada urgensinya untuk melakukan penelitian. Jadi nggak bisa. Jadi kecuali skincare ini ada permasalahan, promosinya nggak jalan, atau mereka masih belum menggunakan media promosi yang bagus, yang menarik gitu, ketinggalan. Itu ada permasalahan. Tapi kalau emang dia udah mengikuti sesuai dengan zamannya, mengikuti sesuai dengan konsumennya, so far itu nggak ada permasalahan. Jadi kita harus juga harus dipilah-pilih gitu. Kalau ada permasalahan kita bisa lakukan penelitian, tapi kalau nggak ada, itu sepertinya nggak bisa teman-teman. Terus abis itu membantu penelitian itu lebih terarah. Kenapa bisa dikatakan penelitian itu lebih terarah? Karena dengan adanya metodologi kan ada langkah sistematisnya. Kalau metodologi nggak ada, kita nggak punya langkah sistematis, jadi nggak ada terarah nih penelitian kita. Jadi metodologi ini juga membantu penelitian kita lebih terarah, nanti fokusnya mau kemana ya. Ada yang ke kuantitatif gitu, ada yang ke kualitatif, ada yang dia menggabungkan semuanya, mix method, menggabungkan kuanti dan kuali. Jadi biar membantu kita ini mau kemana sih fokusnya dengan metodologi. Karena nggak mungkin semua metode kita pakai kan, karena terlalu luas pastinya, pasti ada batasan-batasannya. Terus abis itu juga bisa menjadi dasar pengambilan kesimpulan dari metode tadi. Nanti bisa kita tarik kesimpulannya seperti apa teman-teman penelitian kita. Nah, abis ini kita bahas terkait jenis. Jenis sama alur penelitiannya. Nah, kalau jenis penelitian, ini ada lumayan banyak sebenarnya teman-teman. Ini aku masukin sebagian aja, yaitu yang umum dipakai orang itu terkait kuantitatif. Biasanya anak-anak sosum itu tuh nggak jauh-jauh dia ngambil kuantitatif. Pasti nanti penelitian ini berupa angka, mengolah data, di mana kuantitatif ini identik sama angka. Nah, kuantitatif ini juga ada dua tipe sebenarnya teman-teman. Jadi di kuantitatif ini ada data primer, ada data sekunder kalau teman-teman pernah dengar. Kalau data sekunder itu apa? Data sekunder adalah data yang udah ada, tinggal diambil aja sama kita. Misal kita mau neliti terkait tingkat kemiskinan atau jumlah masyarakat miskin, itu kan datanya udah ada, tinggal kita ambil aja di BPS. Itu sekunder namanya teman-teman. Dan yang kedua itu ada namanya data primer. Nah, data primer ini dia datanya belum ada, belum belum ada dimanapun, belum ada di BPS, di Bursa Efek, atau di Bank Indonesia tuh nggak ada datanya. Jadi ini merupakan data yang harus kita cari tahu dulu nih, kita kumpulin datanya. Kayak kalau teman-teman pernah nih, teman-temannya yang ngalamin temennya itu minta tolong isiin kuesioner dong, isiin kuesioner, atau tolong isi angket ini dong. Nah, itu dia kuantitatif primer, di mana datanya nggak ada, makanya mereka harus menyebarkan dulu kuesioner atau menyebarkan dulu angket untuk bisa mengumpulkan data yang mereka butuhkan tadi gitu. Apalagi biasanya mahasiswa-mahasiswa pemasaran itu pasti relatif mereka menggunakan angket. Karena apa? Karena kan pemasaran itu lebih ke pendapat individu seseorang ya. Kayak promosi di skincare ini udah oke belum sih? Pasti kan yang bisa jawab tuh tiap konsumennya. Dimana itu nggak ada data-datanya yang tersedia di perusahaan itu ataupun di website manapun. Makanya kita menyebarkan kuesioner ke konsumen-konsumen tadi untuk bertanya nih apakah si skincare ini udah bagus belum promosinya. Terus produk ini benar berkualitas atau enggak. Pasti itu kan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh si konsumen-konsumen yang pakai produk tersebut. Nah, itu sekunder sama primer. Jadi tergantung teman-teman. Teman-teman lebih suka yang datanya udah ada tinggal diambil, atau teman-teman lebih suka mengumpulkan data dari tiap individu. Karena kuanti dan primer itu sama-sama kuantitatif, mereka punya kelemahan-kelebihan masing-masing. Jadi nggak ada yang, kadang kan ada yang mikir, bagusan mana ya kuanti sama kuanti primer sama kuanti sekunder, gak ada yang bagusan mana sebenarnya. Dua-duanya mereka
punya kelebihan di bidang mereka masing-masing. Tapi sebenarnya gini teman-teman, condong kalau kuantitatif sekunder itu jarang dibantah sama dosen penguji. Kenapa bisa jarang dibantah? Karena dia datanya udah tersedia, emang udah dari atasan gitu, dari pemerintahnya seperti itu. Jadi dosen pun gimana ya? Dosen tuh sebenarnya tidak berhak untuk kok bisa ya hasilnya nggak berpengaruh? Kok bisa ya hasilnya jadinya bertolakan sama teori? Sebenarnya dosen tidak boleh menentang hal itu. Kenapa? Karena itu data yang diperoleh mahasiswa dan di luar kontrol kita. Kita nggak bisa apa-apain datanya, kita tidak bisa melakukan atau otak-atik gimana caranya biar hasilnya bagus, karena itu bersifat sekunder. Kalau kita otak-atik datanya sama aja kita melakukan manipulasi dan itu melanggar kode etik penelitian di Indonesia. Itu nggak boleh, teman-teman. Jadi biasanya dosen penguji atau dosen-dosen pembimbing itu cenderung ya udah nggak apa-apa kalau emang nggak berpengaruh mau diapain, karena kan itu datanya dari atas dari pusat dan kita sebagai mahasiswa hanya boleh mengumpulkan data dan mengolah apapun hasilnya tetap kita tampilkan pas sidang. Tapi kalau data primer itu kan perspektif individu-individu. Nah, biasanya dosen itu suka lebih bertanya, kok banyak yang nggak setuju ya terkait ini padahal di mereka pakai produk ini gitu. Nah, biasanya dosen lebih suka menjadi pertanyaan aja. Tapi biasanya so far kalau kuanti ini lebih aman ya. Bukan bukan lebih aman ya, ini objektif ya. Mungkin lebih aman dibandingkan kualitatif karena kualitatif ini kan based on wawancara. Nah, banyak hasil wawancara-wawancara ini nggak sependapat atau nggak seliner sama dosen penguji. Biasanya tuh yang kualitatif ini lumayan sering banyak ditanya sama dosen penguji, teman-teman. Tapi selagi teman-teman bisa menjelaskan dengan baik, sebenarnya itu baik-baik aja gitu. Jadi primer ataupun sekunder itu sama-sama kuantitatif dan mereka sama-sama bagus dua-duanya. Tergantung aja teman-teman kira-kira penelitiannya udah ada datanya atau belum. Terus selanjutnya itu ada kualitatif. Kalau kualitatif itu melakukan penelitian nggak pakai angka, kita nggak perlu mengumpulkan data, kita nggak perlu dapetin angka-angka itu kita nggak perlu. Jadi kita melakukan penelitian itu based on dari wawancara mendalam aja. Jadi ini lebih ke kita observasi langsung. Jadi kalau kuantitatif teman-teman nggak harus terjun langsung ke lapangan itu enggak. Tapi kalau kualitatif mayoritas kita itu biasanya harus terjun ke lapangan untuk melihat nih nanti dari observasi apa yang teman-teman temui. Nah, itu nanti teman-teman cantumin kalau kualitatif karena dia based on dari wawancara mendalam. Terus teman-teman observasi ke sana. Setelah teman-teman observasi, teman-teman juga harus wawancarai respondennya gitu satu-satu dengan jawaban yang mendalam. Jadi kalau misalnya teman-teman wawancara terus orangnya cuma jawab iya, oke, boleh. Nah, itu sebenarnya nggak bisa dimasukin, teman-teman. Jadi tuh sebisa mungkin harus panjang jawabannya karena kan nanti bakal ditarik kesimpulan ya, teman-teman. Kalau hanya dijawab singkat, kita tidak bisa narik kesimpulannya. Jadi kalau untuk kualitatif ini ya mau nggak mau kita emang harus aktif. Jadi kalaupun misalnya kita mewawancarai seorang ibu-ibu, kalau ternyata ibu-ibu ini ngejawabnya singkat, nah kita gimana mungkin harus memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi biar ibunya itu bisa memberikan jawaban sedikit lebih panjang. Karena kalau untuk kualitatif ini kan wawancara mendalam. Kalau ternyata jawabannya singkat, itu nggak bisa dikatakan wawancara mendalam. Makanya biasa kalau kualitatif ini, ya kita harus lebih aktif untuk bertanya ke responden kita biar jawabannya mungkin bisa lebih dalam lagi mereka berikan. Terus habis itu data deskriptif dan fenomena. Nah, ini biasanya datanya itu berdasarkan di lapangan juga, tapi dia nggak perlu wawancara, tapi dia tuh hanya fokus ke meneliti suatu fenomena apa, misalnya fenomena di suatu perusahaan ini kenapa, fokusnya ke fenomena atau masalah aja di perusahaan itu, dan deskriptif datanya berdasarkan si penulis, oh saya berpendapat bahwa masalah terjadi ini tuh karena seperti ini, jadi dia observasi langsung, datang langsung ke sana dan terjun langsung lumayan lama untuk melihat masalahnya gimana, jadi itu based on dari kita sendiri, oh berdasarkan saya melakukan penelitian di sana, menemukan masalahnya, oh seperti ini ya. Jadi nggak perlu data yang gimana-gimana, nggak diwajibkan data. Jadi based on dari peneliti atau kita sendiri Kak, melakukan penelitian. Terus habis itu yang 4 sama 5 ini sebenarnya sama aja, mixed method atau gabungan kuantitatif dan kualitatif. Jadi biasanya gini teman-teman, kalau kita untuk sarjana S1 itu boleh milih, oh kuantitatif aja atau
kualitatif aja gitu kan. Gitu kan baru percobaan, baru belajar. Tapi biasanya untuk mahasiswa S2 ataupun S3 jarang dosen itu memperbolehkan mahasiswanya itu kuantitatif doang gitu loh. Atau kuantitatifnya itu yang simpel. Simpel gini, hanya ada variabel X sama Y aja gitu. Nah, itu kan itu udah umum. Biasanya kalau untuk S2 atau S3, kalau mau kuantitatif aja boleh, tapi ada variabel Z, teman-teman. Variabel Z ini boleh bersifat mediasi, boleh bersifat moderasi, bahkan boleh bersifat kontrol, yang memberikan kontrol dorongan dari luar dia. Kalau mediasi moderasi, dia berperan di dalam itu langsung, dorongannya dari dalam. Nah, boleh sekuanti doang, tapi bentuk variabelnya ada tiga, X, Y, Z. Tapi kalau teman-teman kayaknya mau X sama Y aja, nggak apa-apa. Tapi jangan kuantitatif doang. Kombinasiin kuantitatif dan kualitatif. Jadi mix method. Kalau hanya kuantitatif dengan variabel X sama Y aja, jarang dosen mau memperbolehkan untuk tesis ya, untuk tesis dan disertasi. Tapi kalau untuk S1 nggak apa-apa. Jadi mix method ini gabungin nih dari kuantitatif, dari kualitatif tadi. Jadi kuantitatif misal nanti dari jawaban kuantitatif responden orang akhirnya diperkuat nih nanti dipilih 3 sampai 5 orang diwawancarai untuk memperkuat jawaban dari kuantitatif ini. Oh, kalau mengatakan kalau ke promosi ini bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan misalnya. Nah, dicari 5 orang tadi apakah mereka sependapat nggak, mendukung nggak, itu mix method. Jadi teman-teman gabungin dari kuantitatif, nanti diperkuat sama hasil wawancaranya. Atau boleh juga dibalik kualitatif nanti diperkuat sama hasil si responden tadi nyebar kuesioner. Nah, itu juga bisa teman-teman. Jadi tergantung teman-teman pendekatannya mau gimana. Mix method itu ada dua pendekatan. Boleh kuanti diperkuat kuali atau kuali diperkuat kuanti. Tapi umumnya apa? Umumnya itu kuanti diperkuat sama kualitatif. Umumnya gitu. Tapi kalau teman-teman mau di switch juga nggak masalah. Terus abis itu ada alur dasar penelitian. Nah, alur dasar penelitian ini seperti yang aku bilang tadi, yang pertama itu harus ada masalah penelitian. Masalah ini wajib ya teman-teman, nggak boleh nggak ada di penelitian. Kalau masalahnya nggak ada, penelitian nggak bisa dilakukan. Karena apa? Karena dari bab satu aja yang ditanya itu masalah kita, fenomenanya, contoh kasus permasalahan, data permasalahannya. Jadi pertama yang harus teman-teman tentuin kadang tuh banyak yang salah kaprah. Judulnya apa ya? Kayaknya judul penelitian aku apa ya? Aku bingung udah nyari judul. Sebenarnya bukan nyari judul, teman-teman. Nyari masalah. Judul itu bisa ada karena masalah. Kadang orang salah kaprah. Judul dulu yang dia bikin. Terus dia nggak tahu masalah dari judulnya itu apa. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Banyak yang keliru. Jadi masalah dulu. Dari masalah muncul, nah baru bisa diangkat apa ya judul yang tepat atau apa variabel-variabel yang cocok untuk masalah tersebut. Baru muncullah variabel-variabel penelitian dari masalah. Jadi jangan judul dulu baru tiba-tiba mencari masalahnya. Masalah dulu baru judul. Nah, kalau masalahnya udah ada, baru kita tentuin tujuan kita melakukan penelitian tadi itu apa ya? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan tadi, untuk mengetahui masalah tersebut dan bagaimana solusi mengatasinya. Tentuin tujuannya. Kenapa harus ada masalah? Kenapa masalah habis masalah tujuan? Karena kalau masalah nggak ada, tujuan udah pasti nggak ada. Kalau masalahnya nggak ada, pasti dua poin ini udah langsung hilang nih. Masalah sama tujuan langsung udah hilang. Nah, kalau dua hal ini udah hilang, apa teori yang mau dipakai? Nggak ada juga, nggak bisa. Gitu. Jadi dari masalah muncul, udah tahu nih nanti kita tujuannya apa, menyelesaikan masalah tersebut. Nah, masalahnya udah ada, tujuannya udah ada. Udah terus habis itu terbentuk variabel, baru kita cari tahu apa ya teori yang cocok dari permasalahan kita. Apa teori yang bisa menyelesaikan permasalahan kita, atau apa teori yang bisa membantu menjelaskan hubungan variabel dengan masalah kita, baru deh kita cari teorinya. Cari teori itu dari mana? Nah, cari teori itu bisa berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sama kita, yang penelitiannya relatif permasalahannya hampir menyerupai. Kita bisa pakai teori tersebut. Udah ditentuin teorinya, baru kita tentuin metodenya. Mau kuantitatif, atau mau kualitatif, atau misalnya teman-teman mau mix method, atau teman-teman mau deskripsi fenomena aja, itu juga boleh teman-teman. Baru nanti pilih metode sekiranya yang cocok sama teman-teman. Karena metode ini kan
based on kita yang milih. Jadi pilih metode yang sekiranya familiar sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman familiarnya kuantitatif, jangan dipaksa kualitatif. Karena kuanti dan kualitatif itu dua hal yang jauh bertolak belakang beda. Nah, jadi pakai yang udah biasa teman-teman pakai aja. Oh, kalau kayaknya aku familiarnya kuantitatif deh, Kak. Tapi aku mau coba kualitatif. Boleh aja sebenarnya. Tapi teman-teman benar-benar harus belajar dari nol lagi, riset dari awal gitu. Tapi kalau untuk skripsi, menurut aku nggak usah coba-coba. Tapi pakai metode yang familiar sama kalian aja. Kalau untuk tesis mungkin nggak masalah coba-coba karena mereka harus ada pembaruan teman-teman gitu. Setelah tahu metodenya, kita kumpulin datanya. Baik dari data permasalahannya, data variabel penelitian kita kumpulin. Udah kita kumpulin, kita olah datanya, kita analisis. Itulah nanti di bab 4 analisis ini bab 4 sama bab 5 teman-teman. Nah gitu kurang lebih alurnya. Kalau masalah tujuan itu bab 1, teori itu di bab 2, metode dan ngumpulin data itu di bab 3, analisis itu hasilnya nanti di bab 4 dan bab 5, teman-teman. Nah, terus habis itu selanjutnya terkait pemanfaatan AI ya, pemanfaatan AI dalam penelitian kita. Terus juga etika ngegunain AI itu gimana. Nah, AI itu sebenarnya benar-benar ngebantu ya teman-teman. Bahkan disuruh ngerjain skripsi aja dia bisa loh. Disuruh bikin tesis aja dia bisa. Ya, tapi ya gitu, kita tidak bisa memberikan semuanya kepada AI. Kenapa? Karena nggak semua yang dikerjakan sama AI itu benar teman-teman. Banyak kan kalau teman biasanya malah bahasa AI itu dosen-dosen juga bisa baca, bahasa-bahasa robot itu dosen-dosen bisa. Jadi sebenarnya AI itu boleh banget dipakai ngebantu banget, tapi tidak dalam mengerjakan teman-teman. Jadi AI itu paling kita gunain buat apa? Brainstorming ide penelitian dari ide yang teman-teman punya tadi, nanti dibantu dikembangin apa yang cocok ya penelitiannya dari ide teman-teman. Oh, cocoknya lebih ke promosi. Oh, atau cocoknya lebih ke pemasaran, misalnya ide itu. Terus habis itu udah dibantu dikembangin ide teman-teman, baru nanti biasanya dibantu untuk ada nggak ya literatur review yang bahas terkait, misal tadi pemasaran, ada nggak ya literatur review yang bahas pemasaran, nanti dibantu dipetain sama AI-nya paling, oh ada kok penelitian reviewnya yang banyak, jurnal-jurnalnya seperti A, B, C, D gitu. Baru habis itu nentuin variabel teman-teman. AI ini boleh. Jadi kan nanti kan AI ini kan bisa dari ide aku ini atau dari masalah ini, coba dong rekomendasiin variabel-variabel yang relevan. Biasanya mereka bakal kasih tuh banyak variabel, tapi nggak semua variabelnya bisa dipakai. Jadi teman-teman juga harus pilih-pilih dari variabel-variabel yang dikeluarkan sama AI tadi, variabel-variabel mana yang berdasarkan teori itu bisa dipakai. Jadi harus dibaca lagi atau dicek lagi penelitian terdahulunya benar nggak ya variabel-variabel yang dikeluarkan AI ini benar-benar bisa dipakai di semua enggak ya? Karena emang enggak semua yang dikeluarkan AI itu bisa kita pakai gitu teman-teman. Baru habis itu bisa ngebantu nyusun draft penelitian. Draft penelitian itu kerangkanya aja ya maksud aku. Bisa kayak oh bab satu itu isinya latar belakang di mana latar belakang itu ngejelasin fenomena, masalah, contoh kasus, urgensinya, research gap-nya misalnya gitu. Tidak untuk tolong kerjain dari bab 1 sampai bab 3 sampai selesai. Gak gitu teman-teman. Jadi nggak ngerjain isinya. Hanya draftnya aja teman-teman. Jadi AI itu ngebantu banget, tapi kita juga harus filter. Apalagi sekarang kan udah ada Turnitin ya, plagiarism. Kalau kita bikinin sama AI, terus kita kopas, itu nanti kedeteksi plagiarismnya teman-teman. Jadi tetap harus kita sendiri yang bikin, tapi dibantu kerangkain nama AI itu boleh, dikembangin ide kita itu boleh, bantu nyari literatur review itu juga boleh sama AI, tapi tidak dalam mengerjakannya. Terus ada etikanya juga dalam gunain AI. Jadi untuk membantu memahami materi. Kalau ada yang teman-teman bingung variabel ini tuh maksudnya apa ya? Kita nanya sama AI boleh. Kita bantu, tolong dong jelasin terkait pemasaran digital marketing. Nanti kan dibantu dijelasin tuh sama si AI. Itu boleh buat ngebantu ngejelasin, tapi tidak untuk dalam ngomong ngopas, mengerjakan itu nggak boleh. Membantu membuat draft, draft itu kerangka-kerangkanya itu boleh teman-teman. Tapi kalau buat isi itu nggak boleh.
Oke, terus ada. Jadi AI ini juga banyak tools teman-teman yang dipakai. Pasti teman-teman familiar lah ya sama tools-tool ini. JetGPT, ChatGPT ini bisa buat brainstorming ide teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya ide, boleh nih pakai GPT, konsensus, itu juga bisa buat ide, bisa bantu buat nentuin variabel juga, itu bisa Perplexity, AI, itu bisa buat mencari sumber link jurnal dia Perplexity. Kalau teman-teman nyari jurnal-jurnal, linknya boleh di Perplexity. Kalau Elicit itu tuh bisa buat nyari-nyari penelitian terdahulu, tapi nasional maupun internasional. Ini bisa nyari-nyari jurnal, teman-teman. Baru deh Grammarly atau Quillbot itu tuh pasti buat parafrase. Kalau teman-teman mau diparafrasein, itu bisa teman-teman parafrase pakai Grammarly atau Quillbot. Tapi kan sebenarnya kan Grammarly atau Quillbot ini kan udah masuk AI ya. Kalau kampus teman-teman udah bisa mendeteksi AI, teman-teman parafrase pun pakai website ini, nanti juga bakal tetap ketahuan AI-nya gitu. Tapi kalau selagi kampus teman-teman belum ada deteksi AI-nya, dia nggak ketahuan. Tapi kalau tapi di kampusku selain parafrase plagiarism juga ada AI-nya. Nah, kalau kayak gitu, teman-teman nggak boleh parafrase pakai AI. Nanti ketahuan, tetap ketahuan AI. Jadi mau nggak mau parafrase pakai mandiri biasanya parafrase mandiri. Jadi teman-teman bisa parafrase mandiri. Sebenarnya parafrase itu kalau mandiri emang cukup lama teman-teman, atau bisa juga teman-teman nanti parafrasenya ini kayak kita diputar-putar balik gitu loh bahasanya, seperti bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu biasa juga ngebantu buat mengurangi filter AI-nya teman-teman. Tapi ya gitu, tetap harus diparafrase. Kenapa? Karena kan kalau bahasa Indonesia kita translate ke bahasa Inggris, terus satu lagi bahasa Indonesia kan berantakan ya penjelasannya, itu tetap harus dirapiin lagi sebenarnya gitu. Tapi kalau kampus teman-teman belum ada deteksi AI-nya, itu nggak apa-apa pakai AI. Kalau mau diparafrase Quillbot, Blackbox AI itu juga nggak apa-apa. Tapi pastiin kampusnya belum deteksi AI. Kalau udah dideteksi sama AI, dia udah ngedeteksi dua, ngedeteksi plagiarism dan ngedeteksi AI. Yang dulu kan kita cuma ngedeteksi plagiarism karena belum ada AI. Sekarang kan kampus karena udah tahu mahasiswanya pakai AI, maka dipakailah dia AI ini dalam deteksi, memastikan ada AI nggak nih di sini gitu. Terus habis itu ada terus analisis data, teman-teman. Nah, ini aplikasi sebenarnya. Aplikasi yang kita pakai tergantung metode kita. Kalau kita kuantitatif, ini kan aku nggak bikin semuanya. Kalau kita kuantitatif, apa aja aplikasi yang bisa? Kita bisa pakai SPSS, kita bisa pakai Smart PLS, kita bisa pakai Excel, aplikasi Excel biasa, atau kita bisa pakai eViews. Terus kita juga bisa pakai Stata. Banyak sebenarnya tools-toolsnya. Tergantung teman-teman mau pakai apa. Tapi biasanya SPSS sama Smart PLS ini lumayan terkenal nih kalau untuk data-data primer. Apalagi Smart PLS ya. Smart PLS ini tuh yang ini mungkin objektif, sedang objektif ya. Tapi Smart PLS ini salah satu tools yang paling mudah menurut aku untuk teman-teman yang pakai data primer karena emang dia didesain untuk data primer. Tapi kalau SPSS itu tuh didesain untuk data sekunder sebenarnya. Tapi tetap bisa juga untuk data primer. Makanya SPSS ini sebenarnya lebih ke gini ya, lebih ke fiturnya itu welcome banget buat data-data sekunder. Tapi kalau Smart PLS, fitur-fiturnya itu emang didesain khusus buat data primer, teman-teman. Jadi kalau teman-teman primer dan teman-teman masih bingung mau pakai aplikasi apa, aku sih nyaranin Smart PLS karena ini paling mudah menurut aku. Apalagi tapi kecuali kalau teman-teman udah terbiasa dengan SPSS itu juga nggak apa-apa. Tapi antara SPSS sama Smart PLS itu sama aja dua-duanya. Tidak ada tidak ada bagusan mana sebenarnya, tergantung teman-teman pendekatannya kemana. Kalau kalau sekunder ya better SPSS atau eViews itu juga bagus. Stata itu bagus, tapi Stata itu lebih ke ngoding ya teman-teman. Karena dia ngoding, dia itu lebih sering dipakai buat S2 ataupun S3.
Tapi kalau untuk S1, SPSS, Smart PLS, EViews, atau Excel. Nah, kalau kualitatif itu kan berdasarkan wawancara. Hasil wawancaranya nanti kita filter juga apa kata yang paling sering keluar sama responden kita. Misalnya yang sering keluar adalah bagus, yang sering keluar adalah baik, misalnya. Nanti dari aplikasi ini nih langsung keluar nih apa yang paling sering disebut-sebut sama si responden kita. Ini juga aplikasi, teman-teman. Envivo sama Atlas. Nah, Envivo sama Atlas ini emang aplikasi yang didesain untuk kualitatif, aplikasi yang didesain buat ngefilter jawaban dari wawancara orang, bukan ngefilter atau ngolah data angka, enggak. Dia ngolahnya hasil wawancara orang. Envivo atau Atlas ini, teman-teman. Jadi, teman-teman harus tahu juga nih aplikasi-aplikasi apa sih yang bisa dipakai kalau aku misalnya kuantitatif. Kalau aku kuali apa ya? Nah, teman-teman harus cari tahu juga gitu. Banyak aplikasi-aplikasinya. Jadi kalau bisa pakai aplikasi yang mudah teman-teman pahami. Karena kalau sulit kata teman-teman memahaminya, nanti susah teman-teman buat ngolah datanya ke buat bab 4. Jadi pilih yang familiar aja gitu. Terus lanjut itu cara nentuin judul sama rumus itu gimana? Jadi, judul yang baik itu seperti apa? Judul yang baik itu adalah judul yang harus jelas permasalahannya tuh harus jelas masalahnya apa. Harus ada masalahnya, harus spesifik terkait judulnya itu tentang apa topiknya, sesuai dengan permasalahan penelitian teman-teman itu udah pasti ya. Karena kita dari masalah dulu baru muncul judul. Nah, banyak yang judul dulu nanti masalah terakhiran. Biasanya suka nggak berkorelasi tuh antara judul sama masalahnya apa, judulnya entah apa, masalahnya entah apa. Nah, makanya biasanya banyak salah di sana. Banyak yang akhirnya judulnya diganti kan sama dosennya. Karena pas dilihat sama dosen penguji, nggak ada korelasinya antara judul sama isinya. Makanya harus masalah dulu baru judul. Baru habis itu punya variabel-variabel yang jelas dan udah pasti ada objeknya. Di mana teman-teman penelitian. Terus kalau rumusnya itu gimana? Kalau untuk kuantitatif, itu tuh pasti biasanya bermula dari pengaruh. Pengaruh apa? Nanti pengaruh dikasih di variabel X atau variabel independen yang mempengaruhi. Nah, variabel independen ini biasanya nggak boleh satu atau dua ya. Harus lebih dari dua, tiga atau empat biasanya standarnya. Standar untuk skripsi itu 3 sampai 4. Kalau untuk S2 boleh tiga ataupun boleh empat, tapi harus ada variabel Z-nya seperti yang aku bilang. Jadi variabel X terhadap variabel Y atau variabel dependen yang dipengaruhi. Nah, dependennya ini emang satu aja. Baru deh objek penelitian. Jadi di judul itu harus ada variabel independen, harus ada variabel dependen, dan harus ada objek penelitiannya di mana. Jadi harus ada variabelnya. Ini contoh kalau hanya X sama Y aja. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya pakai Z, bisa pengaruh X terhadap Y dibantu oleh Z pada perusahaan apa objeknya gitu, tergantung. Kalau untuk S1 itu kayak gini aja, X sama Y aja. Tapi kalau udah S2 biasanya disaranin ada perbedaan, Pak, dikasih tambahin variabel Z. Tapi kalau emang gak mau kasih variabel Z, di metodenya biasanya gabungin kuanti sama kuali biar ada perbedaan. Karena kalau X sama Y dengan metode satu biasanya jarang diterima dosen karena sama aja untuk skripsi gitu, teman-teman. Nah, ini dia variabel. Variabel-variabel. Dan variabel-variabel di penelitian itu ada macam-macam, teman-teman. Ada variabel independen atau biasanya teman-teman nyebutnya variabel X. Nah, variabel X ini adalah yang mempengaruhi. Biasanya variabel independen itu tuh seperti faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, variabel dependen itu variabel Y-nya yang dipengaruhi. Jadi nanti yang kita cari permasalahan itu yang mana? Nah, permasalahan yang kita cari itu ya adalah si variabel dependen tadi. Variabel dependen itulah yang kita cari masalahnya. Jadi kalau kita cari masalah itu nanti si masalah itu sebagai variabel dependen. Independen ini sebagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi bukan semuanya ada masalah, teman-teman. Oh, X-nya harus ada masalah, Y-nya harus ada masalah, enggak kayak gitu. Yang bermasalah itu yang Y-nya aja. Yang bermasalah
Nah, yang independen ini kita pakai sebagai faktor yang mempengaruhinya. Dari masalah si dependen ini, apa faktor yang dipengaruhinya? X1, X2, X3, gitu teman-teman. Jadi yang bermasalah si dependen aja. Independennya itu adalah faktor yang mempengaruhi. Baru habis itu ada variabel Z. Biasanya tuh disebut variabel mediasi atau moderasi. Nah, ini biasanya dipakai nih sama orang-orang yang biasanya udah banyak juga kok yang pakai S1 kalau dosennya nyuruh menambahin. Biasanya yang kalau variabelnya udah familiar dipakai orang, akhirnya dosennya nyaranin ya udah deh kasih variabel Z biar enggak yang pasaran banget gitu. Jadi bisa nanti variabel pakai variabel Z, variabel mediasi atau moderasi. Nah, variabel Z ini adalah variabel penengah nih, penengah. Bisa dia sebagai memperkuat atau sebagai dia memperlemah atau dia sebagai mediasi atau penengah nih dari untuk melihat gimana sih caranya variabel X ini mempengaruhi dependen tadi, tapi dibantu sama si Z gitu. Apakah lebih berpengaruh atau enggak? Nah, itulah fungsinya si variabel Z tadi sebagai pihak ketiga yang membantu kira-kira dengan adanya dia menjadi berpengaruh atau malah jadi tidak berpengaruh gitu. Terus habis itu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data itu bermacam-macam teman-teman. Ada yang teman-teman nanti observasi langsung. Jadi teman-teman langsung turun tuh ke lapangan melihat ada permasalahan apa di sana, melihat cara sistem kerjanya di lapangan itu seperti apa. Terus teman-teman wawancara. Jadi teman-teman nanti cari responden, teman-teman wawancarai mereka semua terkait permasalahannya, apa masalahnya, apa tantangannya, apa kendalanya. Wawancara ini gak harus terjun langsung, teman-teman via online boleh, mau di WhatsApp atau mau melakukan Zoom itu juga nggak apa-apa kalau emang terbatas nih jaraknya terlalu jauh kalau wawancara. Tapi kalau observasi itu harus ke lapangan, wajib. Tapi kalau wawancara itu tidak wajib harus ke lapangan. Jadi teman-teman bisa Zoom aja sama orangnya atau by call itu juga bisa. Tapi tidak disaranin by chat ya. Kalau tidak call, Zoom itu nggak apa-apa teman-teman. Terus kuesioner. Kuesioner ini tadi bikin pertanyaan. Nanti kita sebar pertanyaannya ke orang-orang melalui online. Kita bikin di give form. Nanti kita sebar nih ke mereka. Kita hubungin di WhatsApp-nya boleh atau kalau ada grup kita kirim di grup aja linknya. Nanti diisi deh sama si responden kita kuesioner-kuesioner yang udah kita bikin. Nah, habis itu dokumentasi. Dokumentasi ini adalah data-data yang kita kumpulkan dari internet, misalnya data-data dari berita. Oh, misalnya terjadinya penurunan nih PT Pertamina, itu kan data-datanya bisa kita peroleh dari berita atau dari website, teman-teman. Nah, itu dokumentasi. Atau bisa kita peroleh dari jurnal penelitian terdahulu yang pernah meneliti tersebut, bisa kita ambil juga data-data permasalahannya untuk mendukung itu juga boleh. Kalau dokumentasi ini dari berita, dari jurnal, bahkan dari buku, itu dokumentasi namanya. Terus habis itu selanjutnya ada jenis. Nah, sebelum tadi ini aku udah singgung sih data primer dan data sekunder ya. Jadi jenis data penelitian itu ada dua. Ada data primer, sekunder. Primer itu nanti untuk wawancara, observasi, kuesioner. Kalau sekunder itu ngambil data dari buku, dari jurnal, dari website resmi. Jadi nanti kita pasti bakal ada dua bentuk. Pasti bakal ada observasi, ada kuesioner. Kalau kita primer ya, kuantitatif primer, nanti sekundernya penjelasan dari buku. Karena kita kan butuh penjelasan-penjelasan, butuh teori, konsep-konsep yang dari buku, jurnal, ataupun website-website resmi. Website-website resmi ini seperti berita ya teman-teman. Kalau kayak Wikipedia itu tuh nggak bisa dipakai karena banyak hoaxnya soalnya. Jadi kalau beritanya pun pilih-pilih teman-teman. Harus berita-berita yang cukup dikenal banyak masyarakat lah. Misalnya berita CNBC, berita Kompas, Tempo, terus .com, kayak detik.com gitu. Nah, itu kan berita-berita yang cukup terpercaya karena cukup familiar lah sama masyarakat. Nah, berita-berita itu boleh, website resmi namanya. Nah, terus dasar analisis data. Nah, dasar analisis data itu ada dua tadi, kuantitatif sama kualitatif. Kalau teman-teman
kuantitatif, ada step by step yang teman-teman lakukan. Kayak apa aja sih, kalau kita pakai kuantitatif, kita harus melakukan pengujian apa aja untuk data kita. Ya tadi, kita harus melakukan statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu apa? Jadi statistik deskriptif itu ujian kita lakukan, kita untuk mengetahui karakteristik dari tiap variabel kita. Bisa variabel X kita ini kira-kira nilai maksimumnya berapa, nilai X kita, variabel X kita ini nilai minimumnya berapa, X kita ini nilai tengahnya berapa. Nah, itu untuk mengetahui karakteristik tiap variabel kita, mau X maupun Y ataupun Z. Itu bisa kita lihat nanti pakai aplikasi. Kita masukin deh data kita di aplikasi, keluar nanti karakteristik tiap variabel kita. Terus uji validitas. Nah, ini uji validitas ini untuk memastikan apakah butir pertanyaan kita itu uh, udah valid belum? Apakah butir pertanyaan-pertanyaan kita itu layak nggak sih dipertanyakan? Udah valid belum nggak sih jawabannya? Nah, itu validitas memastikan pertanyaan kita itu valid dan orang-orang ngisinya juga sesuai dengan permasalahan tersebut. Reliabilitas untuk memastikan apakah instrumen yang kita pakai itu tuh cocok atau enggak, indikator yang kita pakai itu cocok atau enggak, itu instrumen kita pakai itu sesuai atau enggak, itu reliabilitas. Kalau uji hipotesis itu untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian kita tadi, penelitian kita ini berpengaruh nggak sih, X yang variabel yang kita pilih tadi berpengaruh nggak terhadap permasalahannya, gitu. Nah, itu hipotesis untuk mengetahui apakah X1 ini berpengaruh terhadap Y, apakah X2 ini berpengaruh terhadap Y, apakah si variabel Z ini membantu mempengaruhi X1 ke Y. Nah, itu hipotesis. Nah, kalau kualitatif dia ada tiga step by stepnya. Direduksi dulu datanya. Direduksi itu kita cari dulu datanya. Kita kumpulkan dulu jawaban-jawaban orang-orangnya tadi, wawancara tadi kita kumpulkan dulu jawaban-jawabannya tadi. Terus abis itu kita sajiin deh jawaban-jawaban orang tadi, jawaban-jawaban responden kita sajiin di proposal kita di bab 4. Kan jawaban-jawaban orang nanti kita taruh tuh di bab 4 kita sajiin. Habis itu kita tarik kesimpulannya dari jawaban mereka semua, apa kesimpulan yang dapat kita ambil gitu. Kita tarik kesimpulannya. Kita masukin jawabannya dan kita simpulin di bawahnya berdasarkan beberapa responden yang telah dilakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa promosi dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan misalnya. Dengan promosi yang bagus, pelanggannya menjadi puas misalnya gitu. Nanti dimasukin tuh teman-teman, disimpulin berdasarkan jawaban-jawaban orang-orang tadi. Di mana orangnya nggak boleh satu, lebih dari satu. Biasanya tuh standarnya itu 5 sampai 7 orang. Kalau untuk kualitatif itu 5 sampai 7 orang, teman-teman. Tapi kalau teman-teman primer, kalau teman-teman sekunder ataupun teman-teman primer, sekunder primer itu harus lebih dari 30. Kalau sekunder itu lebih dari 30 datanya. Kalau dia primer, lebih dari 30 responden, lebih dari 30 orang yang ngisi kuesionernya. Jadi kuantitatif ini lebih banyak karena dia based on angka. Kalau kualitatif kan berdasarkan wawancara. Jadi itu dia cuma 5 sampai 7 orang aja. Terlalu terlalu banyak kalau banyak kan. Tapi kalau kuantitatif itu dia minimal banget 30 teman-teman. Mau Kak, teman-teman sekunder, mau teman-teman primer itu minimalnya 30. Kalau di primer 30 orang, kalau di sekunder 30 datanya, minimalnya ada 30 data. Nah, itu. Tapi biasanya dosen itu rata-rata ya, kalau untuk skripsi dia mintanya 100. 100. Karena 100 ini biasanya lebih diterima kalau untuk skripsi. Tapi kalau untuk tesis lebih dari 100 pastinya, bisa 200 ke atas. Karena kalau skripsi itu di seratusan, tidak boleh, biasanya nggak boleh di bawah 50, di bawah 70 juga jarang, karena terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit, dosen itu berkata nggak bisa dikatakan valid banget karena sedikit orang yang ngejawabnya. Jadi semakin banyak responden kamu sebenarnya semakin bagus, teman-teman. Jadi kalau tapi untuk skripsi itu 100 aja udah cukup. Tapi kalau untuk tesis harus di atas 100 biasanya. 150 ke atas, 150 ke atas gitu teman-teman. Dan menyesuaikan dosen pembimbing juga sih sebenarnya. Bahkan ada juga yang tesis bisa sampai 300, 500 itu juga ada. Udah karena dosennya maunya banyak, beda-beda. Nah, terus habis itu
Gimana sih caranya biar kita bisa lolos sidang? Terus apa aja kesalahan yang sering terjadi? Kalau teman-teman pasti bisa lulus sidang, asal teman-teman tuh harus paham metode penelitian teman-teman tuh apa. Karena biasanya dosen-dosen suka nanya metodenya apa, memastikan apakah metode yang teman-teman pilih ini cocok nggak sama permasalahan teman-teman. Jadi teman-teman harus pastiin banget nih paham metode yang teman-teman pilih ini dan kenapa teman-teman milih metode itu. Teman-teman harus tahu alasannya. Jadi teman-teman nggak boleh asal milih aja tapi teman-teman nggak tahu alasannya, nggak punya, itu nggak bisa. Karena nanti dosen penguji pasti bakal nanya itu. Teman-teman juga harus paham variabel-variabel penelitian teman-teman itu apa. Kenapa tiba-tiba variabel penelitian teman-teman itu ada ini? Kenapa tiba-tiba milih variabelnya ini? Itu teman-teman harus tahu. Kayak kenapa tiba-tiba milih variabel promosi? Kenapa tiba-tiba milih variabel loyalitas misalnya? Itu teman-teman harus ada argumennya, harus ada alasan. Dan harus paham banget sama permasalahan teman-teman. Masalah. Harus ada masalah dan teman-teman harus paham banget masalah tadi itu kenapa, kok bisa terjadi, dan dampaknya apa. Karena itu sering banget ditanya sama dosen mas terkait masalah penelitian. Karena kan akar atau pondasi dari suatu penelitian itu adalah permasalahan. Kalau permasalahannya nggak ada, atau teman-teman nggak memahami masalah tersebut, dosen tuh biasanya jarang buat ngelolosin gitu. Pasti nanti di sidang hilang, disuruh sudah sidang hilang, ulang lagi sama dosennya gitu teman-teman. Jangan sampai kan kejadian. Jadi teman-teman harus paham banget nih masalahnya, paham variabel teman-teman, paham metode sama teori. Teori juga lumayan sering ditanya untuk memastikan apakah teori yang teman-teman pilih ini cocok apa enggak. Karena kan teori itu banyak banget teman-teman. Jadi dari beribu banyaknya teori yang ada, teman-teman cuma milih satu gitu. Jadi pastiin banget teori yang teman-teman satu pilih ini benar-benar relevan, benar-benar cocok gitu. Jangan lupa latihan presentasi. Nah, karena kalau kita presentasi, tapi kita presentasinya kayak eh bukan bingung ya, tapi lebih grogi, atau kita presentasinya tapi kebanyakan mikir, biasanya tuh itu bisa menjadi poin dosen untuk mengurangi penilaiannya. Jadi kalau kita sidangnya nggak lancar, biasanya bisa menjadi penilaian tuh sama dosennya, bisa dikurangi nilainya karena dilihat mahasiswanya ini tidak bisa menjelaskan penelitian mereka. Karena kan di otak dosen itu gini teman-teman, kalau kita punya penelitian, kita lagi presentasi nih terkait skripsi kita, di otak dosen itu gini, kan mereka, kan dia yang, kan kita nih yang nentuin masalah, kita juga yang nentuin judul, masa kita nggak bisa mempresentasikannya. Nah itu makanya biasanya tuh timbullah pertanyaan sama dosen, kamu joki ya gitu. Karena apa? Karena dia terlihat mahasiswanya nggak bisa ngejelasin skripsinya, padahal yang ngerjain kan mahasiswa itu sendiri gitu. Kok bisa mahasiswanya ini nggak bisa menjelaskan gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa presentasinya sebaik selancar mungkin gitu. Dan di PPT itu tidak boleh banyak tulisan. Semakin banyak tulisan, semakin mumet dosennya teman-teman. Percayalah. Jadi nggak boleh banyak tulisan. Poin-poinnya aja. Dosen itu maunya teman-teman ngejelasin. Dosen itu nggak mau teman-teman baca PPT itu nggak mau sebenarnya. Kadang buat apa teman-teman baca PPT? Karena dosen tahu yang ngerjain ini kan teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa ngejelasinnya dengan maksimal. Jadi di PPT itu nggak boleh banyak tulisan, hanya poin-poinnya aja, garis besarnya doang. Terus habis itu teman-teman juga kalau bisa latih-latihan kira-kira nanti bakal ditanya apa ya. Kalau ditanya ini jawabnya apa ya. Jadi kan banyak tuh pertanyaan-pertanyaan umum yang sering muncul. Kenapa milih judul ini? Kenapa masalah ini layak diteliti? Apa urgensi masalahnya? Apa research gap kamu gitu kan? Kenapa variabel yang kamu pilih itu ini semua? Alasannya apa? Kenapa objeknya di sini perusahaannya? Kenapa milih skincare ini misalnya? Kenapa milih tempat ini yang diteliti? Kenapa tahun penelitiannya milih segini gitu? Kenapa teori kamu tuh ini? Kenapa gitu? Pasti nanti bakal banyak muncul. Jadi teman-teman harus siapin kalau ditanya ini jawabnya apa ya? Ditanya kayak tadi tuh jawabnya apa? Jadi biar nggak grogi. Kenapa milih kuantitatif? Kenapa kuantitatifnya yang primer itu kenapa? Kenapa bisa cocok? Relevansinya apa? Gitu. Pasti banyak teman-teman pertanyaannya. Jadi teman-teman harus latihan biar nanti pas ditanya teman-teman udah nggak grogi lagi gitu. Apa kesalahan yang sering terjadi? Yang tadi
nggak paham metode yang dia pakai itu apa sebenarnya. Kalaupun dia paham, dia nggak tahu alasan dia pakai metode itu apa. Kan kacau ya, kita nggak tahu alasannya itu kenapa. Sedangkan apapun yang kita pilih itu berdasarkan kita sendiri. Jadi kita harus tahu dong alasannya apa kita milih metode tadi. Terus menentukan variabelnya salah. Itu tuh kalau orang-orang yang nggak nentuin masalah dulu, tapi langsung nentuin judul. Jadi nanti antara judul dan masalahnya nggak ada korelasi, nggak ada hubungan. Sedangkan kan harus masalah dulu, baru kita cari faktor yang mempengaruhi masalah tadi itu apa gitu. Terus habis itu copy paste. Nah, jadi kita nggak boleh tuh copy paste dari jurnal, copy paste dari AI itu nggak boleh. Jadi kalaupun kita mau ngambil dari jurnal, itu kita baca dulu, kita cek cocok nggak ya buat kita ambil, nanti kita taruh di penelitian kita. AI pun sebenarnya gitu, kita nggak boleh kopas dari AI, kita baca-baca dulu, kalau cocok ya kita cari sumber yang ada penjelasan seperti yang AI berikan tadi. Jadi nggak boleh copy paste, karena kalau kita copy paste nanti tiba-tiba bisa jadi dosen nyuruh ini kenapa ada di sini penjelasan paragraf ini. Coba jelasin yang paragraf 2 ini kok bisa seperti ini penjelasannya relevansinya apa. Nah, bisa menjadi pertanyaan. Jadi kita nggak boleh copy paste. Pastiin apapun yang ada di penelitian kita ini kita tahu maksudnya apa. Ada korelasi antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu harus berhubungan. Karena kalau enggak nanti jadi pertanyaan lagi sama dosen. Terus habis itu kita nggak memahami analis data. Analis data itu apa? Aplikasi yang kita pakai. Aplikasi yang kita pakai itu kan nentuin nanti apa aja uji-uji yang kita lakukan. Kalau kita pakai eFuse, apa aja ujinya. Pakai Smart PS, apa aja ujinya. Itu analis data teman-teman. Jadi teman-teman harus paham nih aplikasi apa yang teman-teman pilih dan kenapa teman-teman milih aplikasi itu. Dan apa aja uji-ujinya pakai aplikasi itu, teman-teman. Jadi harus dipahamin banget. Baru deh, ini penutup terakhir kali ya. Jadi, metodologi penelitian itu akan lebih mudah kita pahami kalau dipelajari secara bertahap. Emang nggak mudah teman-teman untuk mempelajarinya, jadi harus pelan-pelan. Teman-teman harus tahu dulu metodologi tadi itu ada apa aja ya, gitu. Terus dari penelitian teman-teman, apa yang paling cocok, atau metodologi apa yang teman-teman suka, kuantikah, kualikah, atau mixed method kah, gitu. Jadi emang harus dipahami bertahap, jangan sampai teman-teman salah milih metodologi gitu. Karena kalau salah teman-teman milih metodologi, itu akan ke bawah-bawahnya akan susah teman-teman. Untuk bab 4 itu kan menyesuaikan dari metodologi teman-teman. Sedangkan bab 4 ini menjadi garis besar oleh dosen biasanya yang diperhatikan. Jadi teman-teman harus perhatikan metodologi yang tepat untuk teman-teman apa sesuai dengan penelitian teman-teman. Dan yang terakhir, AI itu cuma alat bantu teman-teman, tidak untuk pengganti pemahaman teman-teman. Jadi bukan AI yang mengerjakan, hanya bantu doang, membantu menjelaskan. Tapi yang mengerjakan itu tetap teman-teman semua gitu ya. Mungkin mungkin itu kali ya teman-teman ya. Kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin sharing-sharing kita cukup sampai sini dulu. Kalau seandainya teman-teman mau sharing-sharing lebih lanjut nanti bisa aja dihubungin ya. Mungkin segitu dulu kali ya sharing-sharingnya. Boleh tanya jawab dulu nih. Kita ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman dari penjelasan aku tadi, kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain, itu boleh banget teman-teman. Tanyain aja. Coba kira-kira ada yang mau ditanyain gak nih? Apa teman-teman ngerasa kayaknya udah oke semua deh, udah cukup atau gimana nih? Boleh nih teman-teman. Tanya-tanya aja, sharing-sharing kan kita kan konsepnya hari ini sharing-sharing aja terkait metodologi. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, sok tanyain aja teman-teman. Oke, ada yang udah angkat tangan nih. Siapa namanya? Oh, Resti. Boleh Resti. Resti mau nanya apa? Halo Kak, aku mau nanya nih Hai. Kak. Oke, Nah, Kak, tadi kan udah gimana? jelasin panjang lebar nih. Kakak kan udah jelasin Hmm? panjang lebar. Nah, aku mau nanya nih, menurut Kakak gimana sih cara menentukan variabel penelitian yang tepat, Kak? Oke, baik. Terima kasih ya Kak Resti pertanyaannya. Mungkin aku langsung izin jawab aja ya teman-teman ya. Jadi gimana sih cara menentukan variabel yang tepat di penelitian? Yang pertama, kita harus tahu dulu permasalahan kita apa. Kita harus tahu dulu nih kita mau menentukan permasalahannya apa. Misal melakukan permasalahan, misal kita fokus ke skincare. Di mana skincare itu tertinggal nih promosinya. Jadi kita tentuin dulu deh permasalahan apa yang ada di tempat
objek penelitian kita. Jadi dari kita pertama tentuin dulu objek penelitiannya ya Kak Resti, udah tahu nih objeknya di mana, atau di perusahaan apa, atau di tempat skincare apa, udah ditentuin objeknya, baru Kak Resti nanti tentuin permasalahannya. Riset dulu atau Kak Resti ke sana, ada masalah apa, ketemu sama ownernya, ketemu sama staffnya, tentuin dari masalahnya. Nanti dari masalah tersebut, baru deh Kakak Resti cari tahu lagi apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Misal dari permasalahan tersebut yang mempengaruhi kinerja karyawannya lah yang mempengaruhi, atau yang mempengaruhinya misal kepemimpinan si ownernya, misalnya ownernya tidak tidak leadership, misalnya seperti itu. Atau apalagi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi tentuin dulu objek dan kedua masalah. Udah dua hal ini ada, baru kita bisa menentukan variabel X yang benar-benar relevan gitu, Kak Resti. Karena kalau objek dan masalah ini nggak ada, kita nggak bisa menentukan apa variabel yang kita pakai. Jadi objek dan juga permasalahan itu wajib. Kalau udah ada objek dan udah ada masalah, baru kita bisa menentukan atau kita bisa tarik benang merahnya nih. Apa variabel X-nya dan apa variabel Y-nya dari masalah yang kita dapat. Jadi nggak bisa nentuin variabel kalau nggak ada objek sama masalahnya. Harus ada objek masalah, baru kita bisa tentuin variabel X-nya. Tergantung permasalahan yang ada di tempat penelitian kakak. Gitu, Kak Resti. Kira-kira kejawab nggak ya? Kejawab, Kak. Sudah mantap. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Resti. Kira-kira ada lagi nggak nih pertanyaan? Oke, ada yang katakan lagi nih, Kak Desvi. Gimana Kak Desvi? Ada pertanyaan apa nih? Halo Kak. Aku Hai. mau izin. Siapa dulu? Aku deh. Oke, aku mau izin nanya ya Kak. Kan Mm-mm. sekarang nih kan udah banyak banget nih Kak berbagai macam platform AI. Gimana sih Kak caranya kita gunakan AI biar nggak dianggap plagiarisme? Terima kasih. Oke, makasih ya Kak Desvi. Gimana sih caranya kita pakai AI tapi nggak ketahuan plagiarismenya, nggak ketahuan pakai AI-nya? Sebenarnya tadi gini, jadi misal kita mau minta penjelasan terkait apa? Misalnya definisi katalog, misalnya kita definisi katalog. Nanti kan kita coba cari dari AI kan. Tolong jelaskan apa itu katalog. Keluar nih nanti sama AI-nya dalam satu paragraf. Nah, Kak Desvi jangan langsung dikopas penjelasan katalog tadi. Nanti bilang lagi sama AI, dari penjelasan satu paragraf ini, tolong berikan link jurnalnya, sumbernya, yang menjelaskan dari definisi katalog ini. Keluarkan nanti link sumbernya kan. Nah, Kak Desvi pastiin dulu, buka linknya, ini beneran jurnalnya nggak, beneran cocok nggak? Oh, kalau cocok dan bisa di-download, Kak Desvi download kan jurnalnya. Nanti penjelasan yang satu paragraf ini, Kak Desvi ketik ulang di Word Kak Desvi, tapi dengan bahasa yang tidak sama persis, di parafrase tapi diketik ulang nanti di Word Kak Desvi. Nah, habis itu udah selesai itu penjelasan katalognya, dikutip deh sama jurnal yang tadi Kak Desvi minta keluarin gitu. Kalau kayak gitu dia nggak termasuk plagiarism. Karena apa? Karena Kak Desvi melakukan parafrase dan juga ada sumber. Kecuali dikutip doang, tapi nggak di parafrase atau nggak dikasih sumber, itu plagiarism Kak Desvi. Jadi nanti kalau pakai AI boleh minta penjelasannya dari AI, tapi nanti diketik ulang, tapi dengan kata yang beda ya. Di bedanya itu di parafrase aja, tapi maknanya tetap sama di parafrase dan dikutip, minta jurnalnya sama si AI tadi. Dia kan ngeluarin penjelasan, mintain jurnal apa, tolong kasih jurnal yang ngasih penjelasan ini gitu. Nanti keluar tuh, nanti dikutip aja di ujungnya atau di awalnya. Gitu Kak Desvi. Biasanya kalau gitu jauh lebih aman. Kira-kira terjawab nggak ya Kak Desvi? Baik Kak, sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak ya Kak Audia. Makasih Desvi. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaannya teman-teman? Oke, ada lagi yang angkat tangan, Melinda. Gimana nih Kak? Mau nanya apa? Halo Kak. Hai. Sebelumnya aku mau tanya nih Kak, kan kalau tadi yang dijelasin sebelumnya itu kalau S1
lebih berfokus kepada penelitian ya, Kak. Nah, kebetulan tuh aku dari D4, Kak, yang dimana Oke. fokusnya itu lebih ke project untuk tugas akhirnya. Nah, untuk menentukan permasalahan atau metodologi itu, ada nggak sih, Kak, kesamaan atau perbedaannya dari tugas akhir dan skripsi gitu, Kak? Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi Mai dari D4 ya, yang fokusnya. Kalau D4 itu kan dia lebih ke eh, proyeknya ya. Jadi kalau kayak gitu tadi sebenarnya nggak jauh beda Kak Mai. Sebenarnya jadi tetap harus cari permasalahannya. Tapi nanti Kak Mai Linda paling nanti fokusnya cari objek perusahaannya, perusahaannya dimanapun itu, perusahaannya menjadi tempat objek kakak kan. Nanti cari perusahaannya objeknya. Setelah kakak udah tentuin objeknya siapa, misalnya PTA nih. Nah, kakak harus terjun langsung di sana, kakak harus datang langsung, harus riset. Dan kakak harus pastiin apa fenomena yang lagi terjadi di sana, atau permasalahan apa yang terjadi di PTA tadi. Dari permasalahan yang terjadi di PTA tadi, nanti kakak Mai pastiin ada kasus-kasus nggak yang terjadi. Apalagi yang untuk D4 ya, kasus itu diwajibin biasanya ke Mailinda. Jadi nggak hanya berfokus ke fenomena dan permasalahan aja, tapi contoh kasus. Apalagi Kak Mai kan D4, lebih banyak fokus ke project. Jadi difokusin banget ada contoh kasus, tapi kasusnya permasalahan. Jadi nanti Kak Mailinda harus tanya juga kasus permasalahan apa yang terjadi, dari udah ditentuin fenomena, udah ditentuin permasalahan, udah ditentuin contoh kasus permasalahannya di mana contoh kasusnya itu lebih dari satu ya kalau bisa. Kalau D4 itu lebih dari satu contoh kasus, baru dari contoh kasus itu udah dapatlah 3 poin ini, baru bisa menentukan variabel Y-nya dan juga variabel X-nya. Atau sebenarnya bisa aja fokusnya kita untuk menyelesaikan permasalahan tadi, fenomena. Jadi berdasarkan permasalahan tadi, apa ya solusi yang bisa dilakukan? Oh, melakukan implementasi. Atau dari masalah tadi, oh, menciptakan katalog misalnya. Oh, dari permasalahan tadi dibantu dibuatkan website untuk menyelesaikan permasalahan di PT tersebut. Itu bisa, tapi yang penting sama aja, ada fenomena, ada permasalahan, tapi diwajibkan ada contoh kasus. Karena ini case-nya adalah D4 yang lebih banyak project, Kak Mai gitu. Kira-kira kejawab nggak ya, Kak Mai? Kejawab banget, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Oh ya, Kak, boleh gak Oke, satu lagi, Kak? boleh, boleh, boleh. Apa tuh? Kan tadi sebelumnya tuh menyinggung tentang kuesioner ya, Kak. Kan kalau di Betul, Demak itu ngambilnya kayak perusahaan atau mungkin klien UMKM gitu ya, Kak. Nah, untuk betul. kuesionernya itu tuh sebenarnya apakah ditentukan juga oleh jumlah banyaknya klien di perusahaan tersebut atau memang harus jumlahnya tuh 100 gitu ya, Kak? Oh, oke. Sebenarnya nggak ada ketentuan 100, tapi ada ketentuannya adalah minimal 30. Kalau perusahaan yang Mai teliti itu, PTA, tadi kan kita sebutnya PTA. Kalau PTA ini ternyata karyawannya nggak cukup 30, kita nggak bisa nyebar kuesioner, Mai, karena minimal 30. Karena kalau kurang dari 30, aplikasinya udah langsung nolak. Kayak aplikasi tadi, Smart PLS sama SPSS. Kalau kurang dari 30 respondennya, aplikasinya udah langsung auto nolak dia. Jadi gak bukan 100 ya, tapi minimalnya itu 30. Tapi biasanya mayoritas dosen-dosen itu maunya banyak. Jadi biasanya tuh udahlah ya udah setidak sekurang-kurangnya 100 gitu. Beliau itu nggak pakai patokan 30. Kebanyakan dosen tuh gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pedoman kaidahnya itu minimal 30. Tapi dosen-dosen aja, karena kalau sedikit datanya biasanya mempengaruhi hasil, Mai. Karena kalau datanya sedikit itu tuh biasanya hasilnya kurang bagus. Makanya dari case yang sering terjadi itulah dosen-dosen itu suka bilang udah 100 aja, karena semakin banyak data biasanya semakin bagus hasilnya gitu. Tapi kalau emang di perusahaan itu kurang dari 30 emang nggak bisa kuesioner, paling kualitatif wawancara. Karena kan kalau kualitatif kan atau wawancara kan cuma 5 sampai 7 orang gitu, Mai. Tapi kalau emang karyawannya lebih dari 30, sebenarnya bisa, tapi pastiin apakah dosen Mai ini tipe dosen yang nyuruh banyak juga kah sampai 100 atau enggak. Kalau emang enggak dipaksa banyak, itu bisa. Tapi kalau emang dipaksa banyak, cari perusahaan yang karyawannya juga banyak. Jadi karyawan itu menentukan. Kalau karyawannya dikit, nggak bisa. Gitu, Mai. Oke, Kak. Makasih banyak sudah terjawab. Oke. Terima kasih ya, Mai.
Oke, selanjutnya ada lagi nih angkat tangan. Kak Pipit, boleh Kak Pipit mau nanya apa? Halo Kak, selamat pagi. Jadi, Hai, pagi. iya Hmm, aku tuh baru mau mulai nyusun tesis gitu Kak. Nah sekarang tuh lagi tahap-tahapnya baca-baca jurnal gitu. Tapi kalau dari oke. aku sendiri, makin banyak baca jurnal jadi makin bingung untuk nentuin topiknya dan makin nggak terarah gitu loh Kak untuk nentuin nanti arah penelitiannya itu seperti apa. Nah mungkin dari Kak Farisa sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman Kakak sebelumnya ada nggak sih Kak tips dari Kakak sendiri dan yang berhasil gitu di diri Kakak dalam menyaring jurnal acuan dan ngeidentifikasi research gap-nya yang benar-benar relevan jadinya tuh topik dan arah penelitiannya tuh makin gak kemana-mana gitu. Itu sih Kak dari aku. Ah, oke, siap-siap. Jadi Kak Pipit, pertanyaannya gimana sih caranya nentuin biar kita nggak muter-muter nih kalau kebanyakan baca jurnal. Sebenarnya gini Kak Pipit, aku kan tipe orang yang tidak suka membaca ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah aku membaca banyak jurnal, oh tidak gitu. Dan aku pun dan aku tuh juga menerapkan ini ke bimbingan aku yang nggak suka baca juga. Jadi aku pasti dulu ini suka baca atau enggak ya. Nah kalau dia sama kayak aku tipenya, aku nggak maksa mereka untuk baca jurnal. Aku cuma nyuruh mereka kumpulin jurnal, bacanya yang abstraknya aja. Nggak usah baca ke bawah-bawahnya, nggak usah dibaca. Karena semakin banyak dibaca, semakin bingung biasanya. Apalagi untuk orang-orang yang malas baca kayak aku ya. Jadi biasanya aku fokus ngambil di abstraknya aja. Kenapa di abstrak? Karena di abstraknya tuh udah kekumpul semuanya. Tujuan penelitian orang itu buat apa? Judulnya apa? Hasilnya apa? Metodenya apa? Jadi sebenarnya Kak Pipit nggak usah baca semua jurnal. Kak Pipit cukup baca abstrak tiap jurnal aja. Itu Kak Pipit nanti tinggal dikumpulin aja. Tapi sebenarnya ya Kak Pipit, sebelum Kak Pipit baca jurnal, KPP tentuin dulu topiknya. Jangan nentuin topiknya pas baca-baca jurnal kan banyak banget tuh, malah bikin bingung. Pastiin dulu topik KPP apa. Misalnya KPP fokusnya lebih ke digital marketing. Nah, fokusin KPP nyari jurnal-jurnalnya yang berfokus kepada digital marketing aja. Jadi difokusin. Setelah udah fokus nih, ternyata oh aku kayaknya mau pakai digital marketing aja fokusnya. Baru KPP kumpulin jurnal-jurnal yang bener-bener fokus ke digital marketing aja dan yang cukup yang dibaca itu abstraknya aja Kak Pipit. Biasanya tuh kumpulinnya itu 10 sampai 15 aja cukup atau sampai 20 lah untuk tesis. Nah, yang Kak Pipit cari itu fokus aja. Kalau emang maunya topiknya digital marketing aja. Jadi kalau selagi jurnal itu bukan digital marketing nggak usah dibaca, nggak usah di-keep gitu. Jadi digital marketing aja. Terus abis itu eh sebenarnya dikopas aja abstraknya juga nggak apa-apa atau dibikin kata kuncinya pokoknya abstraknya aja baca abstraknya nanti lihat deh perbedaannya oh penelitian sebelumnya ini belum ada nih yang ngegabungin X1 dan X2 dari banyaknya penelitian ini belum ada yang pakai variabel Z kan masuk lagi riset gap. Oh dari banyaknya penelitian ini belum ada yang berfokus ke UMKM rata-rata perusahaan itu riset gap lagi. Oh dari banyaknya penelitian ini belum ada yang pakai tahun terbaru itu riset gap lagi. Oh di antara banyaknya penelitian ini belum ada nih yang pakai mixed method itu jadi riset gap lagi buat kakak urgensi ya. Jadi novelty kebaruan. Nah gitu kak. Jadi fokusin dulu topiknya apa. Setelah topiknya apa, udah tahu topiknya apa, baru deh fokus kepada yang tadi abstraknya aja yang dibaca. Abstraknya aja lihat kan singkat tuh satu paragraf doang, nggak banyak kan. Tentuin deh, oh penelitian ini make ini. Penelitian sebelum dari antara itu tarik mundur. Oh, belum ada nih yang make variabel ini. Atau belum ada yang menggabungkan X1-nya brand image sama loyalty misalnya. Tapi di penelitian kakak menggabungkan itu misalnya. Belum ada yang make variabel Z penelitian ini tapi penelitian kakak pakai Z. Oh, atau pakai variabel Z tapi dia pakai moderasi kakak bisa pakai mediasi menjadi riset gap ya kan perbedaan. Jadi harus topik dulu baru baca abstrak. Dan sebenarnya yang paling awal itu kalau bisa tentuin dulu sih kira-kira dosen penguji kakak ranahnya di mana. Karena kan kita juga menyesuaikan juga ya. Oh, misalnya dosen pembimbing kakak lebih banyak jurnalnya atau beliau itu lebih fokus ke ranah digital marketing. Ya kita milihnya digital marketing biar seliner sama dosen pembimbing. Jadi nanti kita nyari-nyari jurnal, milihnya juga enak beliau ngebimbingnya karena emang ranah beliau. Dikumpulin nanti jurnal-jurnal digital marketing sesuai topik kakak, baru deh tentuin si abstraknya. Kalau untuk masalah itu dari objeknya.
Gitu, Kak. Jadi, tentuin dulu topiknya baru nyari jurnal. Kalau kita nentuin topik, belum nentuin topik tapi udah nyari jurnal, itu biasa bikin bingung. Karena kayaknya ini bagus deh, kayaknya ini bagus deh, kayaknya ini bagus nggak kelar kita baca jurnalnya. Jadi udah tekin dulu topiknya apa, baru nyari jurnal. Udah pasti gitu, Kak Pipit. Oke, thank you Kak Farisa. Oke, aman. Ada lagi nih, adalah dari Kak Elsa. Boleh nih, Kak Elsa mau nanya apa? Halo Kak, pagi. Hai. Izin bertanya nih Kak, tapi punten aku ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyain sih. Yang pertama, dosen kan sering menyarankan nih agar topik penelitian tesis mengikuti isu terbaru dan tren saat ini. Namun di Betul, sisi lain penelitian penelitian kan juga sebaiknya sesuai dengan background atau pengalaman si mahasiswa. Jika betul. topik yang sesuai dengan profil kita itu ternyata sudah banyak diteliti dan dianggap kayak kurang tren atau enggak mengikuti isu masa kini, menurut kakak bagaimana sih cara menentukan topik yang tetap relevan dan masih sesuai dengan bidang yang kita kuasai? Oke. Itu aja pertanyaan Kak Elsa. Aku jawab ya. Ada satu pertanyaan lagi sih Kak. Ini mau sekalian Oke. atau gimana? Oh, boleh. Oke, Boleh, boleh. oke. Satu lagi. Ya, satu lagi. Yang kedua, bagaimana sih caranya memastikan research gap-nya itu yang kita ambil benar-benar valid dan bukan hanya pengulangan di penelitian sebelumnya? Oke, oke. Jadi Oke, aku izin makasih jawab Kak. ya Kak Elsa, gimana Iya. sih caranya kita mau pakai penelitian tapi emang itu udah dipakai orang, tapi gimana sih caranya biar berbeda ya nggak pasaran. Nah, itu sebenarnya pertanyaan pertama dan kedua tuh ada korelasinya sih dari riset gap. Jadi sebenarnya uh, kalau gini Kak, kan banyak ya dosen-dosen yang ekspektasinya itu tinggi buat ke mahasiswanya. Kita harus dipaksa neliti yang belum pernah diteliti orang. Sebenarnya itu bukan itu impossible ya. Tapi kalau kita melakukan penelitian dan yang diteliti itu permasalahan baru, belum pernah diteliti oleh orang sebelumnya, kita nggak punya rujukan, kita nggak punya pedoman, kita nggak punya jurnal yang relevan untuk mendukung penelitian kita. Makanya dikatakan nggak bisa sebenarnya. Jadi kita tetap harus melakukan penelitian yang emang udah ada penelitiannya sebenarnya. Kenapa kalau emang belum ada, kita kan bisa jadi novelty. Betul. Novelty itu bukan berarti kita menciptakan penelitian yang belum pernah diciptakan orang sama sekali. Kalau kita melakukan penelitian yang belum pernah diteliti sama orang sama sekali, kita nggak tahu teori kita apa, karena nggak ada penelitian terdahulunya. Kita nggak punya pedomannya, kita nggak punya rujukannya, kita nggak tahu mau pakai aplikasi apa, kita nggak tahu datanya di mana. Jadi tetap pakai topik yang udah pernah dipakai orang nggak apa-apa. Yang penting permasalahannya, Kak. Jadi kalaupun Kakak mau pakai topik yang emang lagi ada sekarang, pastiin permasalahan itu masih terjadi sampai saat ini. Yang nggak boleh itu adalah permasalahan itu udah nggak terjadi lagi. Nah, itu nggak boleh karena kan udah nggak ada permasalahan atau permasalahan itu udah terjawab nih. Buat apa kita teliti lagi? Jadi, kalaupun mau topik yang sama, kakak pastiin apa namanya masalahnya itu masih terjadi sampai saat ini. Terus habis itu nanti bisa aja kakak nentuin apa sih yang belum pernah dipakai sama orang. Atau oh dari berdasarkan penelitian terdahulu yang bahas masalah ini banyak yang belum pakai variabel Z. Nanti kakak bisa tambahin variabel Z. Atau belum ada yang pakai variabel ini, bisa kakak pakai variabel ini. Atau belum ada yang metodenya itu pakai kualitatif, rata-rata kuantitatif. Kakak nanti bisa pakai mix method, ada kuanti kuali itu kan bisa menjadi perbedaan juga. Nah, gitu Kak. Jadi tetap pakai yang ada sekarang permasalahannya tapi yang harus masih terjadi ya sampai saat ini dan pastiin permasalahan itu isunya masih jalan sampai sekarang masih terjadi baru dia habis itu tentuin apa yang masih jarang itu dari riset gap. Jadi nanti Kakak bikin matrix yaitu matrix itu bikin tabel di mana kita kumpulin penelitian terdahulu yang masalahnya sama kayak kita tapi kita lihat apa yang udah pernah dipakai sama orang dan dari oh kita tahu oh rata-rata pakai variabelnya gini gini gini. Nanti pas di penelitian kakak di judul kakak yang baru, kakak pastiin variabel yang udah dipakai banyak orang itu kakak nggak pakai lagi. Jadi kakak pakai variabel lain yang jarang dipakai
dipakai orang dan pakai metode lain yang belum banyak dipakai orang. Oh, misalnya rata-rata kuanti, oh kakak tambahin kualitatif. Jadi mix method. Oh, penelitian sebelumnya nggak ada yang pakai moderasi. Kakak pakai moderasi. Atau penelitian sebelumnya nggak ada yang mediasi. Kakak pakai mediasi gitu. Oh, penelitian sebelumnya nggak ada tuh pakai variabel kontrol dari luar. Kakak tambahin variabel itu. Walaupun permasalahannya udah banyak diteliti orang, tapi kan permasalahannya masih terjadi, isunya masih jalan, dan kakak punya keterbaruan-keterbaruan, baik dari variabelnya, baik dari metodenya, bahkan dari teorinya pun. Teori kan bisa kita bedakan, karena teori itu banyak. Nanti bisa kita pilih teori yang paling cocok sama variabel-variabel yang kakak pakai. Kalau variabel yang kakak pilih nggak banyak yang kayak orang pakai, teorinya pun pasti beda sama mereka semua. Jadi ada perbedaan di sana. Bukan berarti kita harus melakukan penelitian yang isunya nggak terjawab sama sekali atau isunya masih baru banget. Kita juga nggak bisa ngelakuinnya. Kita nggak punya rujukan, kita nggak ada pedoman, kita nggak ada jurnal. Sedangkan kita harus mengumpulkan banyak jurnal untuk riset gap tadi. Kita kumpulkan banyak jurnal, nanti kita petain apa variabel penelitian itu, apa metodenya, baru nanti kita cek nih, oh metode ini udah banyak dipakai orang. Nanti kita simpulin, oh dari 20 jurnal yang udah dikumpulkan, variabel Z belum ada digunakan. Tahun masih tahun lama. Metodenya hanya berfokus kepada kuantitatif. Berfokus juga kepada perusahaan besar. Belum ada yang berfokus kepada UMKM ataupun perusahaan yang cabang. Itu kan bisa menjadi research gap juga. Gitu, Kak Elsa. Kira-kira kejawab nggak ya? Kejawab, Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Elsa. Ada lagi pertanyaan nggak ya? Ada yang mau ditanya lagi nggak nih teman-teman? Gimana Kak Dodo? Ini kita udah ada pertanyaan lagi nggak nih Kak Dodo? Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Apa nanti kita sudahi? Kalau teman-teman mau nanya boleh aja, nanti boleh tanya di grup juga nggak masalah kok. Jadi intinya teman-teman harus tahu permasalahannya, harus tahu teorinya, harus tahu ininya, metodenya apa. 3 poin itu wajib banget. Terus juga jangan sampai jangan semua saran dosen diiyakan ya teman-teman. Jangan semua saran dosen diokein. Karena dosen itu hanya menyarankan. Jadi kalau teman-teman ngerasa, kayaknya aku nggak mumpuni untuk menerima tawaran dosen tadi. Aku tidak mumpuni buat menerima sarannya. Gak usah dilakuin, gak apa-apa. Karena itu malah menghambat teman-teman menyelesaikan tugas akhir nanti. Walau misalnya teman dosen saranin, oh coba deh teliti ini. Baik Bu, coba nanti saya riset dulu ya, seperti apa. Kalau ternyata nanti teman-teman, kayaknya ini terlalu sulit, rujukannya nggak ada. Kalau penelitiannya belum ada, datanya nggak ada teman-teman. Kalau data nggak ada, teman-teman nggak bisa ngelanjutin. Nah, kalau datanya susah, penelitian terdahulunya susah, teman-teman hubungi lagi dosen tersebut. Bu, setelah saya riset lebih dalam, ternyata masih sangat jarang penelitian terdahulu yang membahas ini, belum ditemukan. Bahkan belum ditemukan juga teori yang relevan, serta banyak data yang tidak cocok di penelitian ini, Bu, di topik tersebut. Datanya banyak yang belum ada, belum lengkap. Apakah berkenan jika saya meneliti terkait, nah teman-teman udah siapin juga topik yang lain gitu. Oke, Kak Pipit, boleh? Kak Pipit mau tanya apa? Kak, sebenarnya aku pengen nanya tentang main skillnya sih, boleh nggak sih? Oh, I see. Boleh tuh, kenapa tuh? Iya, jadi kalau misalkan di main skill itu kan aku ngeliat dia buka kelas gitu ya Kak, untuk Mm-mm. bimbingan tesis juga. Nah, aku mau tanya Iya. itu tuh sebenarnya kelasnya udah ada atau belum sih Kak? Terus kelasnya itu grup kelas atau one on one kelas? Oke, ini aku bantu jawab ya. Kebetulan aku sendiri yang megang kelasnya. Jadi sebenarnya uh, ja- kelasnya udah jalan teman-teman. Jadi aku sendiri juga lumayan banyak menangani bimbingan apa itu tugas akhir, bawaan skripsi, tesis, disertasi aku juga megang. Nah, kebetulan kalau di total ada 378 bimbingan aku. Tapi memang apa namanya tuh di MindScale ini kita tuh ovennya sebenarnya teman-teman boleh milih sih. Teman-teman mau private jadi sama aku. Jadi kita nanti zooman berdua gitu loh. Pure aku dan kamu aja nih Pipit. Oh, tapi teman-teman tuh maunya
ada juga ini kan ya Kak Dodo, yang bareng-bareng itu 3 apa 2 orang ya Kak Dodo. Jadi satu kelas itu nanti kita isinya bisa kalau bertiga nih, jadi berempat sama aku, atau kalau berdua bertiga sama aku. Itu tergantung teman-teman daftarnya yang mana. Kalau misalnya teman-teman mau daftar bareng teman, pastiin itu jurusannya sama. Jadi pas kita Zoom, enak nih masih sejalan gitu. Kalau jurusannya beda, kan beda banget topiknya kan, beda gitu, susah. Tapi kalau masih seliner nih, oh sama-sama pemasaran gitu, kan masih enak, basicnya masih bareng gitu pemasaran. Tapi rata-rata yang sama aku itu jarang yang bareng-bareng gitu sih Kak Pipit. Rata-rata tuh private, jadi sendiri-sendiri individu aja gitu. Dan ada grupnya juga. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kecil itu boleh di grup. Tapi kalau udah ke penyusunan, udah pembahasan detail itu tuh Zooman sama aku. Tapi kalau untuk pertanyaan-tanya kecil itu biasanya ini aja, kita chat-chat aja di grup, nanti ada grupnya. Di grupnya juga cuma bertiga sih, aku misalnya sama Kak Pipit, sama ini juga, sama adminnya, sama Kak Dodo. Udah itu aja sih sebenarnya. Gak banyak, jadi emang private soalnya case-nya. Kalau rame, ya tadi ramenya pun aku nggak mau terlalu banyak. Karena menurutku semakin rame, semakin gak kondusif. Semakin rame, waktunya tuh semakin sedikit. Yang si A nanya, si B nanya, si C, tapi kayak ngegantung gitu. Jadi aku tuh lebih, karena rata-rata juga lebih enakan private sendiri-sendiri. Jadi fokusnya ke ke orang itu aja gitu ngejelasinnya. Jadi kita udah jalan gitu. Oke, oke. Makasih, Kak Farisa. Oke, terima kasih Pipit. Coba ada Mungkin pertanyaan lagi mungkin nggak, boleh Aman? dijelasin ya Kak Farisa buat reguler. Kalau untuk reguler untuk kelas yang bareng itu ada di kelas reguler ya. Jadi kalau untuk private itu di paket gold ataupun platinum ataupun ambis. Mungkin boleh lebih detail oleh Mbak Kak Farisa. Oke, yang mana dulu nih? Ini yang mana ya? Oh, ini yang reguler. Oh, yang reguler ini yang dia rame-rame sih, teman-teman. Ada 3 sampai 5 orang, tapi dia fokusnya ke bab 1 sampai bab 3 aja gitu. Satu sesi dia 30 sampai 40 menit, teman-teman. Bisa nge-review proposal juga. Nanti free konsultasi di grup. Nanti teman-teman boleh konsul mau nanya apa aja boleh di grup. Terus nanti bahas penyusunan sidang PPT juga, tapi ini by Zoom, teman-teman. Terus next lagi Kak Dodo. Ini yang rame-rame ya, reguler. Terus nanti ada simulasi sidang. Jadi nanti teman-teman juga bakal Zoom simulasi sidang sama aku. Sama aku semuanya kalau terkait kelas ini sama aku full sama aku. Jadi nanti teman-teman simulasi sidang di mana aku kasih teman-teman waktu 10 sampai 15 menit sidang, sisanya nanti aku kasih pertanyaan. Pertanyaan apapun itu aku akan pertanyain. Tapi teman-teman gak harus bisa jawab. Misal, Kak, aku mau simulasi sidang, tapi aku belum nyiapin jawaban, ya nggak apa-apa. Jadi aku nanya, aku juga yang jawab. Jadi teman-teman nanti bisa rekam jawabannya buat teman-teman pelajari. Jadi pas sidang next selanjutnya, teman-teman udah tahu kalau pertanyaan ini jawabnya gini loh, pertanyaannya kayak gini, jawabnya gini gitu. Itu simulasi sidang teman-teman. Tapi sama aku juga semuanya. Next, Kak Dodo. Ini, oke, yang ini platinum. Ini tuh sendiri, private dia, teman-teman. Jadi 18 sesi, 9 pertemuan, satu sesinya itu 30 sampai 40 menit, teman-teman. Jadi nanti dia full online ya, semuanya full online. Nanti aku bakal rekomendasiin variabelnya ke teman-teman. Terus nanti cara nyari datanya gimana. Nanti kita juga ada free cek Turnitin juga nanti. Terus ada simulasi sidang juga bareng aku. Sama nanti ngecek PPT teman-teman yang udah bikin. Terus nanti juga ada ebook nulis skripsinya gimana gitu teman-teman. Sama ada review juga. Oke, next. Kalau ini yang gold ya. Oh, ini 14 sesi, 7 pertemuan private. Ini kalau yang sini udah private semua teman-teman. Yang rame-rame yang reguler doang tadi. Tapi jarang sih aku lihat itu yang ngambil. Rata-rata private. Terus habis itu ini sesinya review skripsi dari bab 1 sampai bab 5 ya. Cara nyari data itu gimana, cek Turnitin juga, nanti free simulasi juga, ngecek PPT full online, nanti bahas penyusunan juga, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, gitu. Kalau yang ambis ini 20 lebih banyak dia sesinya. Nah kalau ini tuh ada upgrade-nya. Satu pertemuan sampai pertemuan 2, bahas bab 1. Jadi tuh biar ada timeline-nya gitu, teman-teman. Terus ada kita bakal free konsul apa aja teman-teman di grup, nanti kan ada grupnya, bebas pilih jadwal, nanti menyesuaikan jadwal teman-teman nanti gimana, menyesuaikan bareng-bareng.
semoga lulus on time karena nanti ada deadline-nya. Biasanya kalau yang ini aku ngasih deadline terus sih. Oh, bab satu ini dari tanggal segini sampai tanggal segini ya. Oh, bab dua dari tanggal segini segini. Jadi di tanggal itu kan teman-teman udah ngumpulin di grup dulu. Oh, kalau udah oke baru kita ketemu lagi untuk bahas bab tiganya. Gitu, teman-teman. Itu di deadline lagi bab tiganya. Bab tiganya udah kelar. Oh, udah. Pertemuan selanjutnya kita harus simulasi sempro gitu. Teman-teman udah harus ada PPT, baru nanti kita simulasi sempronya dulu, baru kita ke tahap 4, bab 5 gitu. Ada deadline-nya ya biasanya. Gitu, teman-teman. Oke. Oh, kita ada olah data juga sih, teman-teman. Mengolah data, tapi ini pure ngolah data aja. Jadi, teman-teman udah ada data, nanti kita yang olahin. Kalau ini tag plagiarism, kita juga ada parafrase. Jadi, teman-teman kalau kesulitan parafrase, boleh nanti pakai jasa kita juga parafrase. Jadi, kita nggak hanya kelas sih, kita ada olah data doang, atau kita ada parafrase juga, gitu. Oke. Aman deh, cukup. Terima kasih, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau lebih lanjut tahu, boleh nanti pantengin Instagram kita atau nanya-nanya langsung ke Kak Dodo, itu juga boleh. Hubungin Kak Dodo juga nggak apa-apa. Atau mau langsung ke aku itu juga boleh, teman-teman. Nanti bisa tanya-tanya dulu aja. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Gimana nih Kak Dodo? Udah mau dicukupin apa gimana? Oke, cukupin aja. Berhubung gak ada pertanyaan lagi nih teman-teman, mungkin kita cukupin dulu kali ya hari ini. Aku mau mengucapin makasih banyak nih teman-teman udah ada hadir di hari Minggu ini, siang hari. Makasih banyak. Semoga sharing-sharing kita bisa membuka pemahaman, oh ternyata seperti ini ya metodologi gitu. Terima kasih teman-teman. Sama kayaknya kita foto dulu ya teman-temannya buat dokumentasi nih kata Kak Dodo. Boleh deh. Oke, kita dokumentasi dulu kali ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang bisa on cam, mungkin boleh, tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa kok, teman-teman. Oke, udah siap kali ya. Masih ada yang mau on cam nggak, teman-teman? Hmm. Oke, udah ya. Mungkin, mungkin kita screenshot kali ya. Boleh, Kak Dodo? Satu, dua, tiga. Udah, Kak Dodo cukup belum? Oke, satu lagi. Oh, satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman. Satu, dua, tiga. Cukup. Oke, cukup Kak Dodo? Oke, Oke, cukup. makasih banyak ya teman-teman. Semoga sehat selalu, semoga tugas akhirnya lancar, lulus secepatnya, sidangnya tepat waktu ya. Lancar-lancar ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak hari ini. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa. Dadah teman-teman.